Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penuntutan. Jadi, pada KUHP dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang berbunyi, tuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim menerima dan memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Adapun tujuan dari melakukan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seseorang terdakwa di muka hakim. KUHP tidak menjelaskan kapan suatu perbuatan itu dianggap telah ada. Dalam hal ini, Muljanto menjelaskan bahwa yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindak penuntutan adalah: yang pertama, apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya. Yang kedua, apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim, sebab apabila sudah 50 hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moral, boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut. Yang ketiga, apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan dijatuhkan kepadanya. Adapun penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut tergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas 1 tahun, maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa. Hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum. Cara yang kedua yaitu penuntutan dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari 1 tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit dan penuntutan umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Dan yang ketiga yaitu dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyelidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan, tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, Pasal 141 KUHP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan, tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu sebagai berikut ya. Adapun syarat-syarat dari penuntutan yang dilakukan dengan menggabungkan dua cara dalam satu surat dakwaan yang pertama yaitu beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Yang kedua, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lainnya, akan tetapi satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Nah,
Adapun di negara Indonesia, sistem penuntutan dikenal dengan dua asas. Yang pertama asas legislatif, yang kedua asas oportunitas. Yang pertama, asas legislatif adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Asas legislatif dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan asas legislatif yang ada dalam hukum pidana material sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas yang kedua yaitu asas oportunitas. Asas oportunitas ini adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menentukan atau tidak menentukan dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Pada pasal 53 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai asas oportunitas. Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Berdasarkan pada pasal 14 KUHP, kewenangan penuntut umum ada beberapa macam, yaitu yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Yang kedua, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Yang ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Yang keempat, membuat surat dakwaan. Yang kelima, melimpahkan perkara ke pengadilan. Yang keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Yang ketujuh, melakukan penuntutan. Yang kedelapan, menutup perkara demi kepentingan hakim. Yang kesembilan, mengadakan tindak lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Yang kesepuluh yaitu melaksanakan penetapan hakim. Baiklah, penjelasan kedua mengenai surat dakwaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi surat dakwaan. Pada umumnya itu surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan maupun disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidik yang kemudian dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Menurut seorang ahli hukum yaitu Rusli Muhammad, dia mengungkapkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan bagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi yang pertama, nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Yang kedua, uraian secara cermat
jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menyusun surat dakwaan bukanlah suatu perkara yang mudah karena mempunyai seni dan teknik tersendiri. Pada saat menyusun surat dakwaan harus terlebih dahulu dapat membayangkan meja persidangan di pengadilan yang dihadiri terdakwa dengan penasehat hukumnya, para saksi dan hakim. Dengan demikian, pembuat surat terdakwa harus memahami betul bahwa fungsi surat dakwaan mempunyai 3 dimensi, yaitu yang pertama, fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum, yaitu 1. Sebagai dasar melakukan penuntutan. Menurut pasal 143 ayat 1, penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan agar secara pengadilan perkara tersebut agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan. Penuntut umum sebagai arsitek surat dakwaan yang merupakan dasar dan batas pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang kedua, sebagai dasar dalam mempersiapkan dan mengajukan tuntutan pidana. Agar keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan sebagai dasar bagi penuntut umum penyusunan analisis yudiris, dasar bagi penuntut umum menyusun analisis yudiris dalam mengajukan tuntutan pidananya. Apa yang ditanyakan terbukti dalam analisis fakta sidang harus bisa dilakukan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, sebagai dasar alasan mengajukan upaya hukum. Dalam hal penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan, maka ia dapat mengajukan pemeriksaan banding atau kasasi. Bahasan yudiris dalam memori banding maupun kasasi, demikian juga kontra memori banding dan kasasi harus didasarkan atas surat dakwaan. Fungsi surat dakwaan yang kedua yaitu bagi tersangka atau penasehat hukum. Bagi tersangka atau penasehat hukum. Yang pertama, sebagai dasar melakukan keberatan. Menurut pasal 151 ayat 1 KUHP, terdakwa maupun penasihat hukum berhak mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Atas keberatan tersebut, hakim mempertimbangkan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, sebagai dasar melakukan pembelaan. Menurut pasal 56 dan pasal 161 menurut pasal 65 dan pasal 160 ayat 1 C KUHP, terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan baginya yang dikenal sebagai saksi ad charge, yang kedatangannya dimasukkan dalam nota pembelaan atau pleidoinya. Yang ketiga, sebagai dasar mengajukan upaya hukum. Dakwaan berhak untuk tidak memberikan putusan pengadilan. Dalam hal ini terdakwa tidak menerima putusan pengadilan. Ia mengajukan banding atau kasasi dengan menyusun memori banding atau memori kasasi yang asalnya harus didasarkan atau surat dakwaan penuntut umum. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi surat dakwaan bagi hakim. Yang pertama, sebagai dasar dan batas melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya, surat dakwaan merupakan batas pemeriksaan di sidang. Pertanyaan dan pembuktian harus selalu dibalikan kepada tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Yang kedua, sebagai dasar pengambil atau mengajukan putusan. Hakim tidak boleh
menjatuhkan putusan selain tindak pidana yang didakwakan agar tidak dianggap melampaui batas wewenangnya, kecuali apabila tindak pidana yang didakwakan adalah pembunuhan berencana, akan tetapi yang terbukti adalah pembunuhan biasa, maka hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Pasal 338 KUHP yang tidak didakwakan. Menurut putusan MARI nomor 675/Pit/1987 tanggal 21 bulan 3 tahun 1989, jika yang terbukti adalah delik yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan delik yang lebih ringan tersebut. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.